Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Gusmar lereng Gunung Slamet menanggapi terkait dengan sebuah thumbnail atau orasi ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan ganyang pembegal nasab. Gusman bertakon-takon, siapa sebetulnya yang begal nasab? Apa yang pro Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau yang mengaku-ngaku sebagai duriah Nabi? Ini menjadi pertakonan Gusmar, kok mau diganyang? Pembegal nasab yang mau diganyang itu yang pro Kiai Imad, atau pro yang mengaku sebagai duriah. Karena terbukti secara kitab nasab, manuskrip, tes DNA tidak terbukti sebagai nasab Rasulullah, duriah Rasulullah itu sebagai pembegal nasab. Atau yang menemukan Kiai Haji Maduddin yang betul-betul secara kitab nasab dikaji, diteliti, tatas, titis, tutus, tetes, bahwa klan Pak Alwi tidak terkonfirmasi sebagai duriah Nabi. Ini yang perlu diganyang atau siapa? Ini pertakonan-pertakonan dari Gusmar ini sangat antusias untuk mengetahuinya ya. Siapa sebetulnya yang wajib dan harus diganyang? Yang pro Kiai Imad atau yang ngaku duriah Rabi? Tentunya ini akan kembali kepada diri Pak Rizik Syihab sendiri, akan mengartikan yang sedang getol, safari, bersolawat, berceramah, berorasi untuk mencari dukungan ke sana kemari, tapi tetap masih mengobarkan kebencian, mengobarkan khilafah dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita sikapi bersama, siapa sebetulnya yang perlu diganyang menurut Gusmar. Pertakonan ini disampaikan ke Habib Rizik. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Agama Nusantara Melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu thumbnail YouTube yang sangat provokatif menurut saya pada channel ini kemarin, belum lama, yang di thumbnail YouTube-nya itu ditulis ganyang pembegal nasab. Anda bisa lihat sendiri, Islamic Brotherhood Television, disingkat IBTV, belum lama nih, sehari yang lalu, ganyang gerombolan begal nasab. Thumbnailnya begitu. Kemudian di sebelahnya ada gambarnya Rizik Syihab sedang mengumpalkan tangan. Ganyang gerombolan begal nasab. Apa sih yang disebut ganyang? Maksudnya apa ganyang? Apakah diusir? Apakah hajar? Pukul atau apa? Ganyang ini. Terus yang kedua, gerombolan begal nasab. Begal ya nama lain dari perampok. Ganyang gerombolan begal nasab. Ganyang gerombolan perampok nasab, pencuri nasab, maling nasab. Pengertian kata-kata lainnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang lebih layak dituduh sebagai gerombolan begal nasab? Siapa sih sebenarnya lebih pantas dikatakan sebagai pencuri nasab? Mengaku nasabnya orang lain, merampok nasabnya orang lain yang bukan menjadi miliknya, itu menurut saya adalah orang-orang yang disebut dengan begal nasab. Jadi begal kan begal motor, berarti dia adalah orang yang membegal, merebut motor orang lain yang bukan haknya, merebut paksa motornya orang lain, bisa dikatakan sebagai pembegal atau perampok.
membegal rumah, membegal emas dan lain sebagainya. Jadi dia memaksa, meminta barang yang bukan menjadi haknya, diminta secara paksa, artinya dibegal, dirampok tanpa minta pamit. Nah, pertanyaan kemudian selanjutnya, siapa sih orang-orang yang lebih pantas dicap sebagai pembegal nasab, sebagai pencuri nasab, sebagai perampok nasab? Topik pembicaraan kita yang sudah berjalan 1 tahun lebih tentang polemik nasab ini adalah adanya kelompok orang dari klan Yaman Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai pemilik nasab terhadap keluarga Rasulullah SAW. Sementara dari berbagai uji ilmiah, baik dari ilmu sejarah, uji DNA dan lain sebagainya, mereka tidak sanggup membuktikan diri. Apakah kelompok klan Yaman ini tidak lebih pantas untuk dicap sebagai pembegal nasabnya Rasulullah? Kalau mereka layak dicap sebagai pembegal nasabnya Rasulullah, maka apakah kelompok ini yang harus diganyang? Apakah kelompok ini yang lebih pantas untuk diganyang? Ini silakan dijawab sendiri. Kalau Anda memprovokasi ganyang begal nasab, siapa sebenarnya sih yang lebih pantas dikatakan sebagai pembegal nasab, sebagai perampok nasab, apalagi nasabnya Rasulullah? Kalau kalian tidak ingin dicap sebagai perampok nasabnya Rasulullah, ya buktikan bahwa kalian adalah bernasab kepada Rasulullah SAW dari berbagai aspek yang dibutuhkan untuk membuktikan. Kalau kalian klan Yaman tidak sanggup membuktikan diri bahwa kalian adalah zuriyah Nabi SAW, maka kalian lebih pantas untuk dicap sebagai begal nasab. Bukan main-main, begal nasab, nasabnya Kanjeng Nabi, nasabnya Rasulullah SAW. Pembegal nasabnya Rasulullah bukan hanya layak untuk diganyang, tapi kalau di negara Arab sana, negara Islam sudah dijatuhi hukuman berat. Nah, kalau kelompoknya Kiai Maduddin Usman Banten, kawan-kawan yang mengkritisi nasabnya Ba'alawi ini justru sedang meluruskan, menyelamatkan nasabnya Rasulullah dari kelompok-kelompok yang ingin membegalnya, dari kelompok-kelompok yang merampoknya, mengklaimnya, mencangkoknya. Mereka sama sekali tidak pantas dikatakan sebagai pembegal nasab. Yang pantas dikatakan sebagai pembegal nasab adalah kelompok orang yang bukan keturunannya Nabi, tapi mengaku-ngaku keturunannya Nabi, distempel, dicap, disebarkan, difatwakan di mana-mana. Itu adalah pembegal nasab, perampok nasab. Kelompok ini yang mungkin dimaksud layak untuk diganyang, sebagaimana yang tadi di channel YouTube IBTV. Ya, kalau memang demikian adanya, demikian keinginannya, apa boleh buat? Kalau ada menantang ingin diganyang. Nah, warga Muslim Nusantara hari ini yang sedang mengkritisi nasabnya Ba'alawi ini adalah justru orang-orang yang ingin menyelamatkan marwah dan kesucian nasabnya Kanjeng Nabi agar tidak dipegang, agar tidak dirampok, tidak diaku oleh kelompok manapun. Termasuk yang terjadi di Indonesia hari ini adalah kelompok klan Yaman, keluarga Yaman dari Bani Auf, yang sudah sekian puluh tahun mengaku diri sebagai cucu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak sanggup membuktikan, maka kalianlah sesungguhnya yang lebih pantas untuk dijuluki, untuk disebut sebagai kelompok pembegal nasab. Dan Anda mengatakan agar diganyang, kalian sendiri yang minta diganyang. Kan begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.